Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan wajangan tentang khotam malaikat. Nah, khotam malaikat ini bagi sebagian orang mengesankan mustahil, tetapi ini ada suatu anggapan dan pemahaman. Nah, maka akan kita bahas satu persatu ya. Pertama, yang namanya khotam itu adalah penjaga. Khotam ini adalah bangsa gaib yang bisa dikatakan dari bangsa jin yang memang menurun dan sifatnya adalah sebagai penjaga. Penjaga dalam hari ini adalah penjaga kegaiban di dalam diri kita sehingga sebagai kelengkapan. Bisa dikatakan khotam ilmu, bisa dikatakan khotam leluhur, bisa dikatakan khotam sebagai leluhur keturunan. Nah, ini macam-macam. Nah, ada juga yang menyebutkan ini adalah khotam malaikat. Nah, malaikat sendiri bagaimana ya? Ada yang menganggap bahwa malaikat itu adalah suatu hal yang mustahil didapatkan oleh manusia, hanya beberapa orang yang memang soleh saja. Tetapi apakah benar demikian, deh? Nah, akan kita bahas satu persatu. Khotam malaikat sendiri, kalau Mbah lihat dari segi kacamata metafisika, orang yang beragama non-muslim pun ada malaikatnya, loh, gitu Mbak. Nah, makanya jangan beranggapan bahwa khotam malaikat ini ada hanya pada orang yang beragama tertentu saja, tetapi atau muslim ya, kita bahas muslim, tetapi tidak semuanya seperti itu. Agama Buddha pun juga seperti itu, Hindu juga ada, pendeta itu juga banyak, loh, berarti mereka tidak memihak. Nah, ini hati-hati, ini pemahamannya hati-hati. Yang namanya khotam malaikat itu sebenarnya seperti ini. Malaikat sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan loh ya, kita bicara Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahwa di dalam penciptaannya Gusti Allah sendiri memiliki sifat. Nah, ini sifat dari Gusti Allah sendiri ya. Ini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemurah dan penyayang. Beliau tidak mengkotak-kotakkan agama apapun dan kepercayaan apapun. Semua yang menjadi umatnya, walaupun beda keyakinan, bahkan menzolimi dan menyekutukan beliau pun tetap diberikan pendamping dan diberikan pengarahan dari khotam ini sendiri. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah khotam malaikat ini bisa dikatakan adalah khotam yang berasal dari Gusti Allah langsung, seperti ilmunya laduni, tetapi belum tentu juga, karena yang namanya malaikat sendiri adalah makhluk suci yang memang langsung dari Gusti Allah, atau mungkin yang langsung dengan tata cara tertentu karena keimanan kita, kedekatan kita dengan Gusti Allah, sering laku prihatin karena memang sesuai dengan ajaran agama tidak menyekutukan beliau, maka malaikat itu ada pada diri kita sendiri. Nah, kita lihat beberapa kiai, beberapa ustadz yang dungane mandi, itu adalah orang yang memiliki karomah, di antaranya adalah khodamnya adalah malaikat. Nah, yang membedakan antara khodam malaikat dengan khodam jin ataupun khodam leluhur itu apa, Mbak? Nah, khodam malaikat sendiri itu lebih halus dan kuat. Namun ya, hanya bisa dideteksi oleh orang yang sefrekuensi saja dan ilmunya sudah mencapai tingkat itu. Loh, beda toh. Kalau khodam jin atau khodam leluhur itu kan tingkatnya lebih bawah ya. Jadi di bawah dan lebih kasar. Dan di situ akan kelihatan wujudnya. Kalau malaikat itu tidak berupa cahaya yang sinar terang dan tidak bisa diwujudkan dengan ilmu tertentu. Hanya dia dan pemilik dari khotam malaikat itu sendiri yang bisa melihat dan bisa, kadang yang memiliki pun tidak bisa melihat, tetapi bisa merasakan dengan doanya manjur. Nah, kita lihat beberapa ustadz kan seperti itu dengan kedekatannya. Nah, tetapi apakah para pendeta, para biksu itu juga sama, karena karena mereka juga sangat dekat dengan penciptanya. Jika dilihat, iya.
kacamata metafisika, dari kacamata batin seseorang, iya, mereka juga mendapatkan. Dan karena kedekatan dengan beliau, dengan Gusti Allah, Tuhan mereka, Tuhan kita semua, walaupun dengan nama yang berbeda-beda, malaikat itu tetap ada. Dan sampai nanti akhir ajal menjemput akan mendampingi mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, itu le. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah malaikat itu ini bisa diperintah, Mbah? Nah, sebenarnya gini le, kita tidak bisa memerintah malaikat le. Khodam itu yang bisa diperintah khodam mungkin adalah khodam yang lebih di bawahnya lah. Kalau khodam leluhur atau khodam ilmu itu bisa dengan mantra, tetapi khodam malaikat tidak bisa diperintah. Kita bisa memerintah itu dengan catatan kita minta petunjuk dan minta doanya itu kepada Gusti Allah ya, dengan minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa, Pangeran Agaro Jagat. Terus dengan keyakinan, dengan ketulusan ikhlas, cahaya dari khodam malaikat itu akan membantu dan mengambil beberapa pasukan langit dari atas dengan pasukan malaikat lain untuk bantu. Nah, banyak yang dulu itu sering kiai-kiai tempo dulu karena kesaktian dan karomah beliau, ketika ada pengajian dilalah hujan. Nah, ketika hujan itu seorang kiai berdoa dengan doa yang sudah diajarkan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berdoa, datanglah angin besar dan di situ berputar-putar di atas orang yang mujahadah itu ya, dan hujannya itu nyingkir. Tetapi beberapa praktisi supranatural dan orang yang bisa melihatnya, di atasnya itu ada sajadah gede banget. Nah, itu luar biasa. Loh, kok bisa sajadah segede itu ya? Bukan sajadah, malah permadani, tapi gede banget. Dan orang yang di dalam mujahadah itu, dalam pengajian itu tidak ada yang kehujanan. Wallahu alam. Nah, itulah keistimewaan. Itu bukan hanya ilmu, tetapi adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Gusti Allah karena keimanan beliau. Nah, dinamakan di sini bisa dikatakan sebagai karomah atau khodam malaikat, atau mungkin dikatakan sebagai keistimewaan yang memang diberikan kepada beliau. Nah, sekian dulu ya. Nanti akan kita bahas lagi tentang khodam malaikat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.